kabarnya kalian semua? Hari ini di hari Minggu yang sejuk, sedikit cerah, tapi cerah ya. Dan ini di temperatur 18,5 derajat Celcius di Minggu siang ini sekitar jam 1 siang. Ikutin yuk perjalanan kecil saya, mau jalan-jalan. Kita lihat mau kemana, saya juga belum tahu. Seperti biasa dengan Bapak. Oke teman, saksikan yuk cerita apa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Dan kota mana? Oke, kita lanjutkan. Kita sudah keluar dari kota Oosterhout dan cuaca sangat cerah teman, cerah sekali, matahari bersinar terang ya. Dan di kota kecil ini masih belum banyak yang dilihat, masih banyak daun-daun pohon-pohon lebat ya. Jalan-jalan yuk dengan saya. Saya juga belum tahu ini kita mau kemana. Mengusir sepi kejenuhan ya dalam rumah ya. Hari Minggu mumpung tidak ada pertemuan keluarga, jadi kita luangkan waktu sejenak menghibur diri dengan jalan, melihat kota-kota lain. Hari Minggu lalu lintasnya biasa ya, tidak terlalu padat ya. Memang sepertinya selama 10 tahun saya di Nederland, lalu lintasnya sama saja teman, tidak padat ya. Belum pernah yang sepadat sampai macet berjam-jam, itu belum ya. Biasanya macet berjam-jam kalau perbaikan jalan saja atau ada suatu apa gitu ya. Seperti ini kotanya Oosterhout. Kita lanjutkan lagi nanti ya, karena pemandangan masih seperti biasanya saja. Halo teman, kita lanjutkan kembali karena tidak tahu mau kemana. Ya udah ikutin saja ya. Kalian lihat keramaian di hari Minggu siang, ramai ya, banyak aktivitas lalu lintas. Tapi bedanya antara negara Asia dan Eropa, di jalan ini tidak kita lihat motor ataupun sepeda atau bus atau truk yang besar ya. Nah sekarang kalian lihat tuh, di ujung sana banyak sekali kincir angin, windmolen, banyak sekali tuh. Kalian bisa saksikan, cantik. Itu untuk tenaga strom, listrik. Bisa juga sebagai hiasan kota ya, hiasan negara dan ciri khas negara, simbol. Inilah di Nederland. Saya masih belum tahu kita mau kemana. Lihat. Bagus ya. Lihat. Wow. Berjajar-jajar kincir angin, windmolen.
saya tidak tahu di Asia ada nggak ya. Nah, ramai sekali windmolennya berjajar-jajar dan angin kencang, tapi tidak sekencang ya, sedang anginnya. Tuh lihat. Bagaimana teman? Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam limpahan rezeki yang barokah. Oh, kita masuk ke negara Belgia. Tadi kalian lihat ada, nah ini ya, simbol apa namanya ya, nih, provinsi Antwerpen. Kita sudah masuk di Antwerpen, perbatasan maksud saya, belibet sorry ya. Kita sudah masuk kota Antwerpen, dan perbatasannya hanya dibatasi sebuah papan nama. Tidak ada penjagaan yang ketat atau polisi berseragam ataupun polisi bersenjata, tidak ada. Karena Schengen artinya negara yang bersama, yang bisa kalian lewati tanpa harus melalui imigrasi yang ketat. Ya. Dan ini sudah masuk di negara Belgia. Cuaca juga cerah sama, cuman sedikit mendung-mendung ya. Saya itu selalu ngeri karena dengan kecepatan 100 km per jam maksimal. Beda nanti kalau kalian sudah berada di Jerman, harus 120 itu bisa. Waduh, kencang sekali, saya takut sekali. Oke teman, nanti kita saksikan lagi perjalanan menuju Belgia. Kalian bisa saksikan kiri kanan tamannya bagus, bersih, dan banyak sekali windmolen di kiri kanan. Ternyata di sini banyak sekali ya. Kincir angin. Halo teman, kita lanjut kembali. Kalian lihat, sepertinya dulu itu nggak seperti ini dah. Ini sekarang rapi. Di sebelah kanan itu sepertinya dulu tuh nggak ada pagar itu ya. Nah itu lihat, sekarang diberi pagar, dan ini lampu-lampu tertata rapi. 10 tahun yang lalu kayaknya nggak seperti ini dah. Sekarang sudah mulai rapi. Lama saya udah nggak kesini lagi, karena dulu hampir setiap minggu kita pasti keluar gitu. Mungkin karena kondisi bapak masih fit ya. Nah ini kita mencoba lagi untuk pergi. Sebenarnya ya takut-takut juga saya, karena kan kecepatannya itu loh. Saya itu apa-apa takut. Cemen ya, kalau orang Jakarta bilangnya cemen. Apa cemen apa ya? Jadi
penakut gitu. Apapun itu saya itu. Ini dari ujung sampai ke ujung nih, ini lampu lalu lintas. Jadi kalau malam itu ya, buat malam. Dulu kayaknya nggak seperti ini dah. Ya dulu dengan sekarang kan pasti beda ya. Perjalanan jauh nih teman, karena kita keluar negeri nih namanya ya. Nah kalian lihat di sebelah kiri kita banyak sekali Vrachtwagen atau truk berhenti, banyak sekali tuh. Itu biasanya untuk angkutan luar negeri teman, jadi beristirahat mereka. Nanti ada waktunya, jam-jamnya mereka akan berangkat. Biasanya mereka istirahat, makan di situ, atau mungkin sedikit tidur, numpang mandi, seperti itu. Perjalanan biasanya itu perjalanan luar negeri ya, membawa angkutan barang. Sepanjang jalan tidak padat lalu lintasnya, tapi kok tumben ya lama sekali ini. Biasanya cepat itu sampai langsung belok kanan gitu, yang seingat saya itu dulu. Ini kok terusan aja. Ya masih seperti ini ya. Oke, nanti kita lanjut kembali. Halo teman, kita lanjutkan kembali. Maaf tadi saya matikan tidak selesai karena saya takut pengemudinya kenceng dan belok-belok, jadi saya takut ya. Tegang sekali saya. Nah ini sudah sampai di kota apa saya tidak tahu juga. Mana ini ya? Noorderlaan, Antwerpen, maar bukan yang saya maksud. Di sini juga Antwerpen sepertinya, tapi nggak tahu ini gedung kantor perkantoran nih. Masih menunggu lampu lalu lintas. Memang saya itu konten kreator baru ya teman, jadi masih banyak belajar. Dan yang paling susah yang saya lakukan adalah mencari tempat situasi yang bagus buat difilmkan. Itu yang begitu sulit untuk saya, karena ini kan di negara lain ya, jadi kadang saya tidak bisa berangkat sendiri. Nah seperti itu contohnya, harus bergantung dengan bapak, dan kemudian bapaknya juga kadang enak kadang tidak enak diajak komunikasi. Jadi ya seperti itulah tantangan saya, karena jarak satu kota, satu negara dengan negara lain, kota satu dengan kota lain, itu harus dengan menggunakan transportasi dan harus dengan kecepatan tinggi. Nah seperti itu yang buat saya agak sulit ya, karena kota kita di kota Oosterhout itu kota kecil, dan sepertinya semua sudah saya perlihatkan kepada teman-teman. Pengen saya itu kota lain mungkin, atau negara lain pas kita bisa pergi, seperti itu ya. Dan maafkan mungkin saya tidak bisa
memberi lihat untuk keseharian keluarga ya, atau nah itu tidak bisa dan tidak boleh. Jadi ya hanya lingkungan yang bisa saya kasih lihat ke kalian. Ini saya tidak tahu ini di mana. Coba nanti kita lihat, kita baca ya. Karena yang nganter juga saya tanyain tidak menjawab. Jadi maksudnya saya suruh mandiri, suruh tanya sendiri, melihat sendiri seperti itu. Jadi makanya apapun saya kerjakan sendiri ya. Tidak ada bantuan dari siapapun, dari materi, dari mengedit, dari kameramen, semuanya saya kerjakan sendiri. Hanya untuk mengendarai, nah itu baru saya minta bantuan ya. Hier België? Daar is de bioscoop. België? Ja. Kita berada di Belgia, teman. Dan kalian bisa lihat perbedaan antara negara Nederland dan negara Belgia. Mungkin kalian bisa komentar. Hawanya itu yang saya rasakan sudah beda teman ya. Dan gedung-gedungnya, rumahnya, jalannya itu sudah sangat berbeda ya. Nah ini haven. Aduh ketutup ya, nggak bisa lihat, sorry. Nah itu transportasi laut. Tuh Belgia seperti ini. Belgia kalau orang Nederland nyebutnya ya. Kalau kita terbiasa dengan Belgia, Belanda. Nah seperti itu ya. Ketika saya menyebut Belanda diketawain, saya nggak tahu kenapa, kan itu nama negara dia gitu kan. Tapi katanya bukan Belanda, Nederland, Holland. Oh oke. Mereka lebih kenal dengan Nederland atau Holland seperti itu. Nah, kalian bisa saksikan Belgia, Antwerpen, tepatnya di kota Antwerpen ya. Saya belum bisa dan belum pernah ke Belgia yang Brussel atau Belgia yang lain ya, karena Antwerpen itu paling dekat dengan Nederland, bersebelahan. Tapi ya cukup panjang naik kendaraannya ya, juga sekitar setengah jam mengendarai mobil atau 1 jam mungkin ya. Dan kalian lihat gedung-gedungnya tinggi-tinggi ya, Antwerpen. Lalu lintasnya lumayan padat. Dan dulu hampir sering saya ke Antwerpen. Waktu dulu ya. Tuh lihat seperti ini. Wow, yang antri untuk naik kereta api berjejer-jejer. Entah mereka mau kemana itu.
Kalau di Belgia sepertinya bangunannya sudah modern ya. Bangunan-bangunan modern ya. Tuh lihat seperti ini kan modern ya. Tuh. Banyak juga yang bersepeda dengan motor, itu jarang saya lihat ya. Mereka lebih suka dengan sepeda ataupun dengan jalan kaki. Yang kalian lihat tuh, jalan kaki atau dengan bersepeda atau dengan kereta api. Lagi menunggu kereta api mereka. Dan kita lanjut kembali. Nih, kota Antwerpen ya, Antwerpen. Ini yang di kotanya ya, jadi bukan yang di tempat turis ya. Tempat turis ada lagi nanti, tapi nggak tahu kita sana nggak. Sepertinya nggak tahu nih. Saya tergantung yang mengemudikan, karena kadang susah diajak komunikasi. Lebih banyak tidak mau. Nah, itu yang kerepotannya saya ya. Itu yang saya bilang, karena saya tidak bisa berjalan sendiri. Dan tidak mungkin saya pergi sendiri ya. Nggak ngerti tempat, nggak ngerti jalan. Kalau kita dengan mobil itu terbantu. Oh, stop kan it. Oh, ada lomba lari. Hardlopen kompetisi. Kalau dengan mobil kita terbantu dengan TomTom. Ini TomTom ya. Nah, jadi dia yang memberi petunjuk ke kita jalan-jalannya. Dan pasti tidak salah. Tuh lihat, orang pada lari, gak bisa lewat kita. Ada lomba lari sepertinya. Waduh, kita masuk mencari jalan. Sebenarnya bapak itu juga nggak tahu jalan teman ya, tapi karena ada ini TomTom penunjuk jalan ini ya, jadi kita bisa terbantu, sangat terbantu. Tuh, seperti Google Map gitu ya, belok kanan, belok kiri, seperti itu. Wow. Ambulans. Wah, feel momentum. Lost it road. Help kijken. Nasty road. Tuh kan kalian lihat banyak yang bersepeda atau jalan kaki. Atau tuh lihat kayak becak ya. Biasanya di dalamnya ada anaknya gitu, masih kecil. Ja, groentje. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa beri komentar. Antwerpen, negara Belgia.
seperti ini teman onlineku. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar untuk vlog Reni ini Nederland. Tanpa kalian saya tidak mungkin bisa membuat konten ya. Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian bisa melihat situasi lingkungan negara-negara di Eropa, khususnya negara Nederland atau Belanda. Oh, maraton Antwerpen. Daarom veel mensen hardlopen. Tadi kita nggak bisa lewat, ternyata ada maraton, lari maraton. Pantesan banyak sekali orang. Begrijpenstraat. Nah tuh sepeda toh, gemes ya, anak bule. Banyak sekali daun-daun berserakan di jalan karena sudah masuk musim gugur. Herf. Kita lanjut kembali. Saya pikir lama antri mobil macet. Saya pikir ada apa, ternyata lampu merah. Dan hijaunya cuman sedetik, merahnya lama, itulah. Jadi tidak adil ya. Ini banyak merahnya. Tuh, dari tadi nih, pantesan yang belakang tuh antrinya panjang sekali loh. Dan kalian lihat nih, sepedanya, sepeda pinjaman nih, nyewa. Antwerpen Velo. Ya. Banyak sekali ini di Belgia. Kotanya sudah beda ya dengan Nederlandnya. Gedung-gedungnya juga beda. Kalau di Nederland itu original dan kelihatan sekali itu sejarah ya. Perumahannya, gedungnya itu kelihatan sudah bertahun-tahun. Di sini sepertinya modern ya. Saya lihat lebih banyak modernnya. Nah, kita mencoba masuk kota, tapi tidak tahu kata bapak bisa apa tidak. Nah, nih, ya. Sama saja sepertinya ya. Tuh ada jalan rel kereta. Kita masuk kota Belgia, kota Antwerpen. Sorry. Seperti ini banyak orang jalan ya. Karena parkir mobil juga susah. Dan lebih banyak bersepeda supaya cepat sampai di tempat. Seperti itu. Ini lihat gedung-gedungnya, kalian lihat beda sekali ya dengan yang di Nederland ya. Situ kayaknya ini kantor. Jadi bukan loh, mungkin di atasnya pemukiman ya. Nah ini gedungnya juga yang bisa tahunan lama. Magnet ook. Nah, right? Ya, di sana ditutup juga. Aduh.
Dat auto ook kan niet lopen. Nee, die kan ook niet linksaf. Kan niet naar linksaf. Salah jalan deh. Nih kan niet kijk route. Verboden. Lihat itu tidak boleh jalan. Jadi bingung nih berputar-putar. Mag niet ook naar links. Verboden. Wow. Nih lihat sepedanya yang tadi ya. Nah ini. Jadi kalian sewa lewat online sepertinya. Jadi nanti ada waktunya itu. Kalau waktunya sudah selesai berhenti sendiri tuh sepeda dan nggak bisa dinaikin lagi. Sepertinya itu ya. Kayak sewa motor di Nederland juga seperti itu. Ini nanti masukkan apa gitu. Terus dia jalan. Nanti kalau tujuan kalian sudah selesai ya berhenti itu motor. Taruh aja di situ gitu. Otomatis. Sungiyong-yong. Link mag niet ook Nee, verboden. waarom niet? Kijk, verboden. Oh ja, dan gaan we weer op dezelfde plek. Fout. Joh. Zelfde ochtend. Ja, hetzelfde. Dus kijk, auto ook kan niet ook. Rondje nog meer. Jadi kita muterin sama tempatnya. Bagaimana ini? Kita lanjut lagi nanti. Kita mencoba. Sebenarnya ini tidak boleh ke sini, tapi karena ditutup polis dan kita tidak bisa lewat, ya sudah semua pada lewat sini. Seperti itu. Tuh sampai 2 mobil salah jalan, 3 dengan kita ya. Nah itu ada gedung yang sedikit kuno. Nah tuh di sebelah sana tuh apa namanya, maraton. Kita nggak bisa lihat karena nggak bisa parkir juga. Cuma lagi ada apa namanya, maraton, lomba maraton, jadi tidak bisa lewat kita. Berputar-putar, susah memang untuk menuju ke kotanya ya, pusat kota. Karena tuh bingung juga tuh mobil. Oh, wil naar shopping. Nee, why niet? Rechtdoor. Why niet toh? Nee. Daar. Iedereen naar daar. Je wil naar hier? We daar ook hardlopen. Ah ja. Nee toh? Niet naar hier loh. Nee. Direct. Dia akhirnya masuk ke shopping parkir wait. Sorry. Itu mobilnya mundur. Bapak maju ya, saya takut jadi sorry ya. Jalannya goyang-goyang ya teman. Karena paving ya, paving blok. Grunjal verzitten fietsen. Kan niet, mag niet. Maar ook niet. Nee, kijk. Waar? Kijk, mag niet, kijk. Ik zie het niet. Oh, datzelfde. Met de stok. Oh. Repot teman, gak bisa lewat. Soalnya kalau satu ditutup, ya gak bisa lewat lagi. Tuh nih, parkirnya double gini kan, mobilnya jadi susah mau lewat. Terus profesional betul ini. Kucu. Terus mensen lopen. Dat is diezelfde weg waar we straks hebben gezet. Mogen we hier rechtsaf. Mag niet kijken. Mag niet hè. Kijk, auto kom hier. Ja, maar die kant staat de politie.
Ini teman, kotanya Antwerpen itu seperti ini ya. Bingung mau lewat karena semua ditutup dan ada tanda panah, tidak boleh lewat, tidak boleh lewat. Ya bingung toh, karena jalan utamanya ditutup buat Versite auto Mensen lopen. Semua tutup toko. Mogen we hier rechtsaf? Rechtsaf kijken. Mag niet? Mag niet, kijk. Ja, ik zie dat niet. Alsjeblieft naar links. Naar links. Ja. Dat heeft geen zin. Voor niet boete. Oh, deze mensen hebben medaille, Ja. maar niet klaar. Snel klaar, terug. Dan heb medaille. Ja, auto ook. Benieuwd. Mag niet naar rechtdoor. Rechtdoor mag. Mag niet. Naar links alstublieft. Nee, dat komt met een fietsje uit. Oh, ya jij naar rechts kan. Deze kan. Terjebak kita teman. Gak bisa lewat. Putar-putar, jalannya itu lagi. Karena aduh. Di sana ada bapak polisi, ada bapak. Ya tapi yang bikin siapa? Jalannya ditutup kan, jadi nggak bisa lewat semua mobil. Narling kanit. Sepertinya kotanya, nah kalian bisa komentar ya. Please teman, bantu Vroeg Leni in Nederland ya, jangan di skip dan dilihat sampai selesai videonya ya teman. Reni belum nyampe untuk ke Google AdSense, masih jauh sekali Google AdSense-nya. Mohon bantuannya ya teman. Nah kita sepertinya sudah keluar dari, bisa ke pusat kota, tapi kita nggak turun deh teman. Parkirnya yang susah itu di sini tuh. Hari Minggu jadi banyak orang yang berada di rumah, mobil-mobil parkir banyak sekali tuh. Iya. Gerejanya cantik sekali kata Bapak. Iya. Di sini memang disediakan sepeda sewa tuh, lihat, nanti kalian masukkan koin gitu. Nih lihat gerejanya, karena ini kita di Eropa ya, jadi lebih banyak gereja ya teman daripada moske atau tempat ibadah lain. Kerk itu gereja. And director ya Skatya. Tuh. Oke. Udah ditaruh sini, minta pulang. Tadi berdebat minta pergi. Itulah saya. Waduh, tuh banyak sekali yang bersepeda toh, kalian lihat hari Minggu teman. Dan ada acara. Tapi saya tidak bisa lihat langsung ya. Untuk yang maraton nggak bisa teman, parkirnya. Pertama parkirnya tidak bisa, kedua jalannya ditutup semuanya. Jadi gimana saya bisa turun?
dilihat lingkungan saja ya teman. Nah ini kotanya, kantor di atas apartemen, seperti itu ya. Yuk direct ground. Wah, sepertinya mobilnya berhenti, jadi bapak ngegas terus. Ini saya bicara apa adanya ya teman, jadi tidak ada, kalau untuk bicara saya tidak edit ya, edit hanya untuk menyambung video saja. Jadi saya asli teman, original video ya, dan tidak meniru video orang lain. Please ya teman, bantu aku ditonton sampai habis dan diberi like, subscribe, dan komentar. Aduh, menunggu Google AdSense itu kapan ya? Tapi saya memang orang baru di YouTube teman, jadi saya bisa paham itu ya. Ternyata konten kreator itu pekerjaan yang susah ya, karena semuanya harus original, buatan kita sendiri, disukai, ditonton orang. Nah itu yang susah ya, karena kita tidak bisa membuat orang untuk selalu suka ide kita kan. Nah, jadi kita yang harus pandai-pandainya. Nah saya yang tidak habis mengerti ya, konten kreator yang sudah terkenal dan nomor 1, nomor 2 di Indonesia, padahal ya dia bikin videonya ya biasa-biasa saja menurut saya, kehidupan dia, tapi kenapa yang nonton banyak sekali dan dia bisa jadi miliuner? Itulah yang saya tidak mengerti. Padahal konten kreator itu kan harusnya tidak tentang kehidupan mereka di dalam rumah, kehidupan mereka sehari-hari, tapi kan bisa juga tentang apa luar. Nah seperti itu ya, itu masing-masing orang ya teman, kesukaan sih. Sudah putar tetap tidak bisa masuk ke sentrumnya teman, sudah salah jalan. Jadi tuh ada gereja lagi ya, tuh yang kecil itu. That is kerek in the dark, in the red. Miskin. Is kerk maar. Ya toh kerek toh. Van wie? Kita direct for Terhouse untuk pulang. Saya pikir bisa ya ke kota, tapi nggak bisa. Utama itu parkir itu loh teman, penuh, gila ya. Suasana kota Antwerpen, Belgia. Tuh ada tulisannya, kalian bisa baca Antwerpen Marathon. Sondag Minggu toh Centrum Antwerpen Marathon. Daarom kan kita naar Centrum. Mau lihat pun tidak bisa, sayang mobilnya toh. Buyong so jongen niet goed rijden. Tuh lihat gedungnya bagus ya. Ini loh ciri Eropa itu ya teman, gedungnya antik tapi tidak banyak sepertinya
lebih banyak modernnya. Suasana kotanya biasa saja teman, seperti kota pada umumnya di Indonesia ya. Cuman di sini lebih banyak bulenya. Nah, itu aja bedanya. Dan beda aturan hidupnya ya. Tuh pada pakai otopet. Kayak Twinkie Winky Po. Sepeda parkir itu aman nih teman. Tuh gedungnya tuh seperti itu. Aus tuh sampai kena nih. Pintunya, temboknya ini berapa ratus tahun tuh teman, kokoh kuat. Konsentrasi karena sebentar-bentar ngerem, sebentar rem. Oh, sepedanya tinggi banget. Itu sepeda sewa. Saya tidak mengerti itu kalau misalnya dikasih waktu tuh itu nyewanya, terus udah waktu kita untuk pulang, untuk bertemu orang itu kan lama. Gimana itu, terus taruh aja di situ gitu ya kalian. Sorry ya teman, ada yang hustah batuk-batuk. Nih lihat, gedung-gedungnya itu seperti ini teman, beda ya dengan yang di Nederland ya. Tuh sudah mulai musim gugur, jadi banyak sampah daun. Dan itu ya dibiarkan aja, nanti dia akan kering sendiri, mengecil atau bagaimana nggak tahu. Kayaknya nggak disapu deh, karena kan masih berguguran. Disapu juga percuma toh, kecuali yang sedot itu ya. Tapi ya disedot pun sekarang bersih, nanti bentar lagi mereka akan tuh kena angin tuh bertebaran lagi. Ini ya, Antwerpen itu seperti ini teman, kotanya. Kita lanjut kembali, sepertinya kita langsung pulang teman, karena tidak bisa juga untuk berhenti ataupun parkirnya teman, nggak bisa. Jadi antara Nederland dan Belanda itu tetanggaan ya. Mampir sebentar ke tetangga seperti itu. Pingin sih duduk-duduk ya, tapi nggak ada parkirnya, susah. Nih lihat sepedanya tuh, udah karatan tuh. Bentuk sepedanya Nederland tuh nggak ada yang Belgia, Antwerpen. Lihat seperti ini loh, nggak ada yang mewah toh. Takutnya kalau mewah hilang pasti.
Jadi mereka bersepeda apa adanya, seadanya, karat-karat juga nggak apa-apa, yang penting bisa digoes. Itu teman. Nah, kita udah masuk. Mana ini ya? Ik weet het niet. Gen, Breda, Brussel, Boom, Luik, Breda hier. Saya tuh nggak tahu, mungkin ya faktor U ya untuk saya sendiri ya. Jadi dengan kecepatan mobil itu saya sudah rasanya itu takut itu. Nah, ya aman aja. Mobilnya kan kualitas ya. Tidak tertakut. Dan kita pulang, sudah keluar dari Antwerpen sepertinya. Sudah ya, metwean. Kan lihat mengemudi dengan tangan satu itu bagaimana itu? Sayanya yang takut toh. Belum pernah ke Brussel ya. Jauh. Perjalanannya jauh. Dan itu fisik harus kuat. Kadang bapak ini kan udah nggak kuat teman. Ngantuk, ramai sekali. Waduh, 50. Wow, menumpuk di sini. Macet teman. Nanti kita lanjut ya. Kita sambung kembali. Nah, ini apa namanya, macet ya, ada kecelakaan teman. Jadi agak lama ini. Kita taunya ada tulisan otomatis mengabarkan kalau ada kecelakaan. Lama sekali. Nah, ini dia bingung. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Gimana maksudmu? Dia wil naar links of naar rechts? Oh, ja, voorzitter. Zo, voorzitter. Antwerpen. Yuhu. Voorzitter. Zitten. Jung. De kontje, groot kontje. Wah, naar Breda ya. File. Tidak bisa lewat. Itu pasti lama itu. Ya udah, kita lewatnya ke Antwerpen lagi. Ke situ ya sekali. Oke, nanti kita lanjut dengan kecepatan tinggi saya takut. Masuk terowongan. Terowongannya panjang sekali ya teman. Kembali kalian lihat teman, sepanjang jalan daunnya kuning semua ya. Sudah berubah warna daunnya. Sebentar lagi habis dan gundul. Kita terjebak macet, tidak bisa lewat jalan sebenarnya. Jadi kita balik lagi ke Antwerpen ya.
Dan kalian lihat tuh model rumahnya ya, Belgia. Dan kalian lihat pinggir-pinggir tuh rumah-rumah penduduk ya, bagus-bagus. Di kiri juga yang bisa saksikan rumah-rumah. Model-modelnya ya, Versete. Saya selalu bilang Versete, hati-hati karena ngegasnya kencang sekali teman. Sepanjang jalan daunnya kuning semuanya, sudah berubah warna. Tentu rumahnya bagus-bagus ya, tapi mereka beda-beda bentuk rumahnya ya. Sepertinya mereka membuat sendiri, ide-ide sendiri. Oke, kita lanjut kembali. Dan ini bentuk kotanya ya, suasana kotanya masih di Antwerpen. Kita berputar-putar. Jadi sebenarnya ada yang lebih dekat, tapi karena tadi ada kecelakaan, jadi kita melewati negara Belgia lagi untuk supaya cari yang lebih dekat. Jadi kalian bisa lihat suasana kota di Belgia, di Antwerpen khususnya seperti ini teman ya. Suasananya masing-masing. Tuh lihat, tetangganya tidak kenal tetangga ya. Semuanya masing-masing tertutup. Bisa ya? Bisa lah. Saya juga sudah ngalamin. Kenal itu cuman hai, sudah gitu saja. Dan mereka datang tuh tidak ada kepentingan saja. Saya tuh ngeri-ngeri sedep itu apa? Ini ngegasnya kenceng gitu, serasa kayak mau kena mobil yang depannya gitu aja perasaan itu. Antwerpen kota ya. Ini yang bukan tempat wisata ya teman, jadi pemukiman sama saja sebenarnya. Cuman bedanya itu di gedung-gedung dan model-model rumahnya saja ya, dan lingkungannya berbeda. Antwerpen itu suatu kerajaan juga. Nih, Belgia kerajaan, bukan Antwerpen, sorry. Belgia itu juga dipimpin suatu raja. Ya sekali ya. Belgia met koning ya. Ja. Dengan suatu kerajaan. Binnenkort recht doorrijden. Tuh, en dan naar Breda snel kijken. Udah sampai mau ke Breda.
Kalau ditanyain tahu nggak tahu, tapi ya tahu. Over 300 Orangnya tuh pelit, door naar pelit de ngobrol, N19 richting Breda. pelit cerita. Jadi seolah-olah dia itu nggak tahu apa-apa gitu, tapi nanti tahu-tahu sampai rumah. Tuh parkir mobil masing-masing rumah tuh, lihat. Kebanyakan udah punya mobil semua ya, negara maju sih. Nu rechtdoor rijden. Di negara Indonesia khususnya yang saya tahu tuh, jika kalian punya mobil itu udah suatu kemewahan ya. Padahal di negara Eropa, negara maju, mobil itu suatu kebutuhan transport. Apartemen modelnya model lama ya. Bijna ya. 47 nog meer. Ja. Ja, en nou staat alles stil. Kita pernah ke Gent, pernah ke Brugge itu juga dulu waktu dengan anak-anak itu. Jauh. Enak sih dengan mobil, asal yang mengemudikan enak. Nah ini ngeri-ngeri sedep gitu. Saya yang duduk di sini itu rasanya takut. Gimana ya? Tapi pernah saya itu wisata dengan bapak dengan menggunakan bis ya, ke luar negeri ya, negara tetangga ya. Itu saya bisa tidur, wah yang nyetir itu wah mantap, padahal ibu-ibu loh, badannya kecil lagi, bisnya gede banget, waduh kayak film mooi. Kok bisa ya? Karena si ibu-ibu itu sudah pengalaman sebagai sopir bus untuk tujuan wisata ya. Wah gila, bisnya gede banget. Dia tuh dengan santainya putar-putar. Saya ngeliatin itu, berani banget bawa penuh penumpang. Cara dia belokin bis gede banget, terus parkir kayak enak banget. Terus kalau pas di jalan itu bikin orang semua tidur kayak di Nina Boboin tuh. Jadi bisnya itu nggak goyang sama sekali, gila ya. Pantesan dia lolos ya jadi sopir bus tujuan wisata luar negeri. Dan dia sangat bertanggung jawab teman. Misalnya waktunya istirahat, yang pada mau kencing, yang pada mau makan dulu gitu, dia nanti cek, mau udah di dalam bis dicekin satu-satu kursinya. Nanti kalau nggak ada ditungguin dulu, kalau nggak ditelepon orang itu, seperti itu. Jadi betul-betul dia bertanggung jawab. Sini file lagi, file itu macet ya tuh 50, karena ya memang tadi ada efek dari kecelakaan tadi kayaknya ya. Oke teman, nanti kita lanjutkan ya. Akhirnya kita sudah keluar dari kemacetan di jalan. Kita sudah keluar, tapi sepertinya masih di Belgia. Dan kalian lihat kincir angin berjejer-jejer ya, semakin kencang anginnya.
km per jam. Kencang sekali teman rasanya. 80 aja kencang ya, ini 100. Di Eropa lainnya 120. Minder. Kalian lihat tuh kincir anginnya. Kita udah balik pulang ini ya. Tidak bisa melihat apapun di Belgia karena macet luar biasa, karena ada lomba lari. Oke teman, tuh lihat, kencang sekali, saya takut. Nanti kita lanjut kembali. Sepertinya kita sudah mau masuk perbatasan antara Belgia dan Nederland. Ya toh? Nah, sudah masuk Nederland. Ini perbatasannya. Oke. Sudah sampai pulang. Binnenkort naar de A27 richting Breda Oost gaan, daarom rechts aanhouden. Lalu lintasnya padat. Welcome in Nederland. Tuh ada tulisannya. Perbatasannya hanya seperti itu teman. Perbatasan dua negara. Tidak yang ketat-ketat, tidak yang, karena Schengen ya, visa Schengen, tapi tidak ada juga pemeriksaan visa, paspor, visa Over 1000 meter atau naar identitas. de A27 richting Breda Oost Tidak gaan, ada. daarom rechts aanhouden. Tuh beda cuaca, beda suasana antara Belgia dan Nederland yang saya rasakan ya. Di Belgia, di Nederland itu kotanya tenang, sunyi, sepi, rustig, rustig. Nu naar de A27 richting Breda Oost gaan, daarom rechts aanhouden. Dan kita mau keluar dari kota. Oke. Halo teman. Volgen. Akhirnya sampai juga di kota Oosterhout. Sudah sampai. Banyak di jalan tidak saya kasih lihat karena terlalu kencang. Saya takut teman. Kota Oosterhout gelap. Sepertinya mau hujan. Ya. Yang mengemudi terlalu tegang. Apalagi saya di sebelahnya tegang sekali. Mungkin capek. Kayaknya sudah nggak bisa pergi ke jauh dengan mengemudi. Tapi memang ya bagaimana ya, ada aturannya dengan aturan mengemudi itu maksimal 100. Nanti kalau sudah di lain negara 120. Bayangin, dan itu jalannya panjang sekali ya. Itu saya takutnya kalau ngantuk gitu aja, sama kalau los ya, pegel gitu kan, bisa oleng, takut saya. Jadi ya mungkin udah nggak pergi lagi ya, jauh. Udah sampai kota Oosterhout. Kota Oosterhout ya seperti ini ya teman, di Nederland. Tuh ada toko gede sekali, itu toko taman.
peralatan rumah tangga. Over 200 meter Dulu itu naar malam-malam links kita rijden, pernah snel gaan bentrok afslaan. dengan mobil lain. Dia dari gang keluar dan kita dengan kecepatan tinggi mau lurus, senggol. Nu naar rechts afslaan. Ibu-ibu melarikan diri, nggak mau tanggung jawab. Karena memang ini kan jalan kita ya. Jadi dia harusnya menunggu. Tidak, dia tetap aja masuk. Tidak melihat kita pas jalan kencang. De Ya richting van de udah, weg 1 kilometer. benturan deh. Waduh, Let alsjeblieft op de snelheidsbeperking. untungnya itu ini mobil kualitas super ya, jadi aman. Pas kena, pas saya duduk ini tidak goyang sedikit pun, alhamdulillah. Nah itu yang saya takutkan terjadi, karena ini bapak ini tekanannya itu kencang sekali menginjak pedal gasnya itu ya. Bagi dia mungkin hanya karena kekuatannya super, jadi nginjek sedikit, kencang sekali gitu teman. Itulah bedanya mobil biasa dan mobil ini ya. Nih lihat kota Oosterhout, Gemeente itu di ujung sana tuh kantor Over 200 meter naar links pendudukan. rijden, Ridderstraat afslaan. Lihat daun-daunnya sudah pada gugur kan, nih daunnya coklat-coklat nih, dan pohonnya sudah mulai menguning semuanya, menguning, banyak sampah Nu naar daun, links afslaan. tapi dibiarkan saja sama dinas tata kota, karena percuma juga mau disapu, nanti juga akan begitu lagi. Ini kalian lihat sampah daun-daunnya, udah saatnya gugur, ganti musim. Hari Minggu seperti ini teman suasananya. De richting van de weg. Bagaimana menurut kalian? Nah, kita sudah sampai, sebentar lagi sampai rumah. Jadi tadi tidak ada yang kita lihat ya, kita saksikan, hanya putar-putar saja karena mau parkir tidak bisa. Hari Minggu ada acara tadi di jalan, semua jalan ditutup, ditungguin polisi. Alsjeblieft keren. Jadi kita Daarna bevindt uw bestemming zich terjebak aan de rechterkant. di kemacetan dan terjebak. Harusnya tidak boleh dilewatin, kita lewatin, kita terabas saja semua. Bingung mau kemana putarnya. Dan akhirnya kita pulang Alsjeblieft sampai keren. di rumah. Daarna bevindt uw bestemming zich aan de rechterkant. Oke teman, sudah sampai di rumah. Mau minta mampir aja nggak dikasih. Auto ik denk niet. Nee ya. Dikaikan. Wah, lama ini. Oke. Sudah sampai di rumah.
U heeft uw bestemming bereikt. Het bevindt zich aan de rechterkant. Oke teman, terima kasih teman yang sudah menyaksikan vlog Reni in Nederland di hari Minggu ini. Jalan-jalan tapi tidak ada yang dilihat. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Bagi yang belum, saya mohon bantuannya untuk memberikan subscribe dan komentar yang positif, membangun. Oke teman, sampai bertemu kembali di lain cerita dan lain suasana. Bye bye, tot ziens dan salam dari Nederland. Doei doei.